Halo, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Aditya Tala dengan NIM 227. Saya Brian Geraldo Marpaung dengan NIM 208. Dan satu lagi Rafli Aditya. Setia dengan 5 akhir 215. Pada kali ini kita akan presentasikan analisis kasus kedua yang dimana itu tentang anak luar kawin mewaris bersama golongan ahli waris kedua. Kasusnya itu yang pertama eh, adalah sebagai P meninggal dunia dan meninggalkan dua orang tua yang masih hidup, yaitu ayah dan ibu, dua orang saudara kandung, serta tiga orang anak luar kawin yang telah diakui secara sah, yaitu D, E, dan F. Pertama, siapa aja yang berhak menjadi ahli waris P, dan kedua, berapa legitimasi porsi daripada ahli waris tersebut. Oke. Menurut saya sendiri, untuk menjawab kasus ini, kami mengacu pada sistem pewarisan menurut KUH Perdata, di mana berdasarkan pasal 832 KUH Perdata, pewarisan dilakukan berdasarkan sistem golongan. Golongan satu adalah anak sah beserta keturunannya dan suami atau istri. Dalam kasus ini golongan satu tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah golongan dua, yaitu orang tua dan saudara kandung, ayah, ibu, saudara satu dan saudara dua dari P. Dari semuanya masuk sebagai ahli waris golongan 2. Terus bagaimana dengan D, E, dan F? Selaku anak luar kawin yang diakui secara sah, berdasarkan pasal 863 KUH Perdata, anak luar kawin yang diakui tetap berhak mewaris bersama golongan manapun, termasuk golongan 2, bagi mereka adalah 1/3 dari total harta warisan. Kemudian dibagi rata di antara D, E, dan F, sehingga masing-masing mendapat 1/9 bagian. Sisa 2/3 itu sisanya kemudian dibagikan pada ahli waris golongan kedua dengan ketentuan orang tua masing-masing mendapatkan minimal 1/4 bagian sesuai pasal 854 KUH Perdata. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut lagi. Oke, saya akan melanjutkan. Nah, di sini di bagian anak luar kawin itu karena mendapatkan sepertiga bagian yang seharusnya mereka terima seandainya mereka adalah anak sah, maka langkah perhitungan yang bisa ditunjukkan yaitu jika D, E, F itu anak sah bersama golongan 2, mereka akan mendapat setengah bagian. Itu jika. Tapi karena di sini anak luar kawin, maka anak luar kawin hanya mendapatkan sepertiga dari setengah bagian, yaitu 1/3 kali 1/2, yaitu sama dengan 1/6. Jadi masing-masing anak akan mendapatkan 1/6 bagian dikali 1/3 bagian, yang bisa dihitungin pecahannya 1/18 bagian, yang berdasarkan hukum pasal 863 KUH Perdata. Sedangkan untuk golongan kedua, yaitu ayah dan ibu dari pewaris, itu mendapatkan sebesar 5/6 kali setengah bagian, yaitu 5/12 buat bagian ayah dan 5/12 buat bagian ibu. Hal tersebut berdasarkan pasal hukum 854 dan 863 KUH Perdata. Mungkin bisa lanjut. Oke, izin lanjutkan. Untuk legitimasi porsi itu adalah bagian terkecil dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu, yang tidak dapat dikurangi atau dihapus oleh pewaris melalui hibah atau wasiat selama hidupnya. Legitimasi porsi merupakan hak mutlak yang dilindungi oleh undang-undang. Itu dalam pasal 913 KUH Perdata mendefinisikan legitimasi porsi sebagai bagian dari harta benda yang oleh undang-undang ditetapkan untuk legitimasi waris. Lalu dalam pasal 915 KUH Perdata, untuk orang tua, ayah dan ibu adalah 1/2 dari bagian yang seharusnya mereka terima menurut undang-undang. Lalu dalam pasal 916 tidak dapat dihapus oleh pewaris melalui testamen maupun hibah-hibah antara orang-orang yang masih hidup. Lalu perhitungannya yaitu bagian ayah 5/12 yang bagaimana dihitung pada bagian 3. Ayah ini dihitungnya 1/2 dikali 5/12 yaitu 5/24, dimana bagian waris ayah 5/12 dari harta warisan P, dan formula legitimasi porsi itu
sama dengan 1/2 dikali bagian AB-nya. Lalu hasil perhitungannya adalah 1/2 dikali 5/12 dibagi sama dengan 5/24. Dasar hukum utamanya itu dari pasal 115 KUH Perdata dan sifatnya itu mutlak, tidak dapat dikurangi atau dihapus. Mungkin bisa lanjutkan ke yang lain. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua tentang yang legitimasi porsi. Menurut saya nih, legitimasi porsi ini adalah bagian warisan yang telah dijamin oleh undang-undang dan tidak dapat dikurangi melalui wasiat oleh pewaris. Yang pertama, orang tua P, yaitu ayah dan ibu, berdasarkan pasal 852A KUH Perdata, orang tua termasuk legitimaris, dan legitimasi porsi mereka adalah setengah dari bagian yang seharusnya mereka terima menurut undang-undang. Kedua, saudara kandung, saudara 1 dan saudara 2 tidak memiliki legitimasi porsi karena saudara kandung bukan termasuk legitimaris dalam KUH Perdata. Ketiga, anak luar kawin yang diakui yaitu D, E, dan F berdasarkan pasal 863 Jungto pasal 861 KUH Perdata, mereka berhak atas legitimasi porsi sebesar setengah dari bagian ab intestato mereka. Jika bagian ab intestato D, E, dan F secara bersama adalah 1/3, maka legitimasi porsi mereka secara bersama adalah 1/6 atau masing-masing 1/18 dari total harta warisan. Mungkin bisa dilanjut. Izin menambahkan, untuk kenapa ada legitimasi porsi ini, karena fungsinya itu untuk menjamin keadilan agar ahli waris utama tetap mendapatkan bagian harta meskipun pewaris membuat wasiat memberikan seluruh hartanya kepada orang lain. Jadi sebagai ahli waris utama itu bisa mendapatkan bagian, walaupun misal pewarisnya ini tidak memberikan ke seluruh hartanya itu ke ahli waris utama. Terus adanya perlindungan hukum jika wasiat ini dilanggar, maka ahli waris dapat menuntut pengurangan atau incourting atas hibah atau wasiat yang berlebihan melalui pengadilan. Mungkin bisa dilanjut. Itu lanjutkan. Terus berdasarkan sistem pewarisan KUH Perdata yang bersifat menutup, yaitu perolehan ahli waris golongan yang lebih tinggi secara otomatis menutup hak waris golongan berikutnya. Yaitu dalam kasus ini pasal 854 KUH Perdata mengatur bahwa orang tua, ayah dan ibu mendapat bagian masing-masing minimal 1/3 dari harta warisan. Karena ayah dan ibu keduanya masih hidup, golongan 2 penuh, maka tidak ada ruang hukum bagi saudara kandung untuk tampil sebagai ahli waris. Jadi saudara baru dapat tampil bersama orang tua hanya jika ada salah satu orang tua yang meninggal. Terus anak luar kawin yang tidak usah memiliki kedudukan hukum khusus yang diatur dalam pasal 862 sampai 873 KUH Perdata. Mereka tidak masuk dalam hierarki golongan, tapi hukum membedakan perlindungan dengan memberi mereka hak waris bersama siapapun yang menjadi ahli waris dalam satu golongan. Pengakuan sah oleh pewaris P merupakan asyik mutlak karena mereka masuk D, E, dan F secara sah, maka ketiga anak tersebut berhak tampil sebagai ahli waris dengan bagian yang dihitung berdasarkan pasal 863 KUH Perdata. Mungkin cukup dari saya. Oke, mungkin demikian analisis kelompok kami terhadap kasus kedua. Referensi yang kami gunakan antara lain itu KUH Perdata pada pasal 832, 852A, 854, 861, dan juga 863. Sekian, terima kasih.